kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita pada zaman kebodohan hingga ke zaman yang penuh dan serba modern saat ini. Baiklah, tak lama untuk membuka, marilah kita sama-sama membuka acara pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Selanjutnya langsung saja ya Bapak Ibu Dewan Juri, untuk para peserta terlebih dahulu mengambil nomor urutan. Salam tomat, jika kalian umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri beserta teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah, hamdan wa syukurillah, sholatan wa sallaman ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya beserta rezeki yang tak terhingga jumlahnya kepada kita semua. Alhamdulillah. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada seorang tokoh, the best and the first man, pemimpin tak bergaji, direktur tanpa dasi, guru tanpa sertifikasi. Beliau adalah kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habib Allah, putranya Abdullah dan Aminah. Ia tak lain dan tak bukan sang Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan teks pidato singkat tentang Maulid Nabi, yaitu menjadikan Nabi Muhammad contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tahukah kalian ini bulan apa? Saya kasih tahu ya, ini bulan Rabiul Awal. Istimewanya apa dari bulan ini? Istimewanya karena ada kelahiran Nabi akhir zaman, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya pada 12 Rabiul Awal atau 20 April 571 Masehi. Dan kelahiran putranya Abdullah pun menjadi tonggak sejarah berdirinya umat Islam. Sejak muda ia sudah menampakkan kepribadian yang luhur. Hadirin sekalian, Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah atau suri tauladan, yaitu sifat-sifat yang patut kita contoh sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Allah surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan pada hari kiamat kelak ia banyak menyebut nama Allah. Nah, dari ayat tersebut kita belajar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu
Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, suri taulatan kita, Nabi akhir zaman, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua melaksanakan selalu sunnah-sunnahnya yang telah diajarkan oleh beliau, sehingga di hari akhir kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-temanku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya Farid perwakilan dari SDN 203 Bengkulu Utara akan menyampaikan tausiah bertemakan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, tahu apa itu Maulid Nabi? Inilah tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dewan juri serta hadirin yang saya hormati, Maulid Nabi adalah peristiwa bersejarah yang tidak akan dilupakan, peristiwa bersejarah yang akan selalu dikenang sepanjang zaman, yaitu di mana dilahirkannya seorang tokoh panutan Nabi akhir zaman. Teman-teman, ada yang tahu siapa beliau? Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau yatim ketika dilahirkan, tapi tidak menyurutkan semangatnya untuk menegakkan kebenaran. Perjuangannya mampu memperbaiki kebobrokan akhlak dan tekadnya mampu meluruskan keyakinan umat. Dewan juri serta hadirin yang saya hormati, jika kita teliti dan amati bahwa keberhasilan beliau dalam berdakwah bukan karena panjang pedang dan bukan pula karena wajahnya yang garang, akan tetapi karena akhlak yang mulia dan kejujurannya, itulah yang menjadikan kunci suksesnya beliau dalam berdakwah. Mudah-mudahan apa yang ada pada diri Rasulullah bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, karena ada suri tauladan yang baik bagi kita, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullahi wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Kalau saya tanya, bapak-bapak cinta nggak sama Nabi? Ibu-ibu cinta nggak sama Rasul? Kalau teman-teman cinta nggak sama saya? Teman-teman, tahu nggak bagaimana cara membuktikan rasa cinta kita kepada Nabi dan Rasul? Yaitu dengan memperbaiki
Dewan juri serta hadirin yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri tausiah pada kesempatan ini, boleh tidak saya berpantun? Jika Anda membeli tomat, jangan lupa membeli salad. Jika ingin diri terhormat, jagalah sikap dan akhlak. Mudah-mudahan walaupun singkat, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya memohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Pengatur, yang telah menciptakan tukang cukur, yang telah menciptakan tukang sayur, dan yang telah menciptakan tukang gali kubur. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Amin Allahumma amin. Sholawat beserta salam mari kita limpahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, tiada lain yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, serta teman-teman seperjuangan yang namanya tidak bisa saya sebut satu persatu, takut kelamaan waktu, nanti netizen menggeruntu, nanti sakit hatiku. Berdirinya saya di sini bukan untuk memperlihatkan pakaian saya yang sederhana ini, bukan juga untuk memperlihatkan wajah saya yang alhamdulillah cantik ini. Dalam kesempatan ini, saya Khalifatul Jannah dari SD Negeri 044 Bengkulu Utara akan menyampaikan uraian ceramah tentang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya bikin dalam paket hikmah yang berjudul 5M. Teman-teman tahu tidak apa itu 5M? M yang pertama yaitu mencontoh. Maksudnya adalah meneladani anak Rasul dalam semua aspek kehidupan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. M yang kedua, mengubah. Perubahan apakah yang dimaksud? Selaras dengan nilai-nilai bulan Muharram. Perubahan yang dimaksud adalah berhijrah dari berperilaku negatif menjadi positif. Berhijrah dari malas belajar menjadi rajin belajar, malas sholat menjadi rajin sholat, dan berhijrah dari jarang membaca Al-Quran menjadi rutin. M yang ketiga, membiasakan. Karena amalan yang rutin, walau sedikit, lebih disukai Allah daripada amalan yang banyak sekaligus tapi jarang dilakukan. Contohnya, puasa Asyura. Teman-teman tahu tidak apa itu puasa Asyura? Puasa Asyura adalah berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Hadis riwayat Muslim menyebutkan puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. M yang keempat, membaca Al-Quran dan hadis. Dua wasiat dari Rasul atau bahasa kerennya SOP, standar operasional prosedur, yang berlaku di segala zaman sebagai pedoman kita agar selamat di dunia dan akhirat. M yang kelima, melantunkan sholat pada baginda Rasul. Bapak Ibu Dewan Juri serta teman-teman semuanya, cinta nggak kepada Rasul? Kalau cinta kepada Rasul, mari
ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Utlubil ilma minal mahdi wa ala lahdi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang terhormat segenap panitia Gender PAI tingkat Korwil 5 dan teman-teman yang saya cintai. Di pagi menjelang siang ini, marilah kita terlebih dahulu mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia, nikmat dan hidayahnya kita dapat dipertemukan kembali dalam acara ini dan tiada halangan suatu apapun. Semoga kita menjadi hamba Allah yang benar-benar beriman dan bertakwa kepadanya. Amin amin ya rabbal. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliaulah yang telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Sitri Badriyah, dari zaman onta menuju zaman Toyota. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan uraian ceramah tentang meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, kenapa kita selalu memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal wafatnya tidak pernah kita peringati? Seperti yang kita ketahui, kalau ada orang meninggal, ada acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan seterusnya. Mengapa? Ada yang bisa menjawab? Baik, saya jawab saja, yaitu karena keteladanan Nabi Muhammad SAW selalu hidup di hati kaum muslimin. Setuju tidak? Contoh keteladanan Nabi Muhammad SAW: 1. Sidik, yaitu jujur. Nabi kita selalu berkata jujur dan benar, tidak pernah berbohong dan tidak pernah merugikan orang lain. 2. Amanah, artinya dapat dipercaya. Seperti ketika Nabi Muhammad SAW diamanahi oleh Khadijah untuk berdagang, dan dagangan itu menjadi laku tanpa menekani pembeli. 3. Tabligh, menyampaikan. Nabi kita selalu menyampaikan dan mengajak hal-hal positif yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. 4. Fatonah, cerdas.
Muhammad SAW yang kita cintai. Tentunya kita dapat mengambil pelajaran berharga dari sejarah kehidupannya. Berapa banyak anak muslim yang tidak mengetahui kehidupan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Mereka tidak mengetahui nama-nama keluarga Nabi Muhammad. Justru mereka lebih mengetahui nama-nama keluarga artis, tren TikTok sekop-sekop. Betul tidak teman-teman? Akibatnya mereka tidak bisa membedakan mana yang harus menjadi tuntunan dan mana yang harus menjadi tontonan. Akibatnya mereka tidak bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Apakah sifat demikian termasuk orang yang cinta pada nabinya? Jawabannya dalam hati saja ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berusaha dengan segala kemampuan yang kita miliki untuk menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Jangan sampai kita menjadi sampah bagi masyarakat karena amal kita yang tidak terpuji. Sebagaimana dalam hadis, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak bermanfaat bagi manusia. Marilah kita semua berdoa supaya kita mampu meneladani Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa berada dalam bimbingan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum saya akhiri, marilah kita berselawat bersama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa diyaiha wa afiyati al-adani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Semoga dengan salawat kita dapat menerima syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian ceramah dari saya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya berpantun sedikit boleh Bapak Ibu? Ada satu, ada dua. Sehabis dua pastilah tiga. Nabi Muhammad panutan semua untuk jalan menuju surga. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekali-sekali tidak satuku. Salam saya untuk yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Bapak Ibu dan guru serta teman-teman sekalian yang saya sayangi. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan, limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah bawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Kemuliaan Akhlak Rasulullah. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah 571 Masehi. Nabi Muhammad merupakan putra dari seorang ayah bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir, memiliki banyak keistimewaan. Satu keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlak beliau yang sangat mulia. Kemuliaan akhlak ini beliau ajarkan kepada para sahabat, keluarga, dan umat Islam di seluruh dunia. Sehingga kita harus
Sholawat